Selamat datang di perkebunan PT Perkebunan Tambi. Jadi PT Perkebunan Tambi itu berdiri tahun 1864. Nah, itu dengan nama Bagelan T&K Maskapai. Jadi dulu namanya bukan PT Tambi tapi Bagelan T&K Maskapai. Terus ini salah satu pabrik kita. Jadi total pabrik yang kita punya kan ada 3, yaitu unit Perkebunan Tambi, unit Perkebunan Bedakah, dan unit Perkebunan Tanjung Sari. Dari ketiga unit ini, Perkebunan Tambi dan Perkebunan Bedakah itu khusus mengolah teh hitam, sedangkan Perkebunan Tanjung Sari khusus mengolah teh hijau dan teh wangi. Dan total luas lahannya ada 830 hektar. Nah, ini kita berada sekarang di pabrik teh Tambi di 1400 mdpl. Jadi ketinggiannya ada di 1400. Nanti di pabriknya prosesnya itu dari satu petikan daun itu nanti akan menjadi 12 jenis teh, dan proses yang akan dilalui itu ada 6 proses, yaitu proses pelayuan, terus kemudian sortasi basah atau penggilingan, terus fermentasi, ini khusus teh hitam, teh hijau tidak melalui proses fermentasi, kemudian pengeringan, kemudian penjenisan, dan yang terakhir pengepakan. Udah siap masuk ke pabriknya? Mau lihat prosesnya? Ayo kita jalan. Ayo kita jalan. Ini pabriknya kelihatannya baru renovasi ya, tapi terawat sih, walaupun lama tapi terawat. Nanti lewat tangga yang itu naik dulu. Jadi kita masuknya dari atas, baru nanti keluarnya dari sini. Jadi kita mulai dari proses yang pertama dulu. Jadi kalau orang metik itu cuman mulai dari jam 5 pagi sampai paling siang itu jam 11. Dan cara metiknya masih dengan 3 cara, yaitu dengan cara manual, digunting, kemudian pakai mesin. Tapi kebanyakan masih pakai gunting. Nanti kita lihat gunting sama alat-alatnya di museum ada. Dia nggak mau pakai mic, dia pakai mic aja. Gun pakai yang keras kalau nanya biar kedengeran. Silahkan. Pak MDPL itu apa? Nah, sekarang kita masuk yang ruang proses pertama. Ini namanya ruang pelayuan. Jadi pucuk teh yang datang dari kebun ini masuk ke sini. Nah, ini namanya WT atau waiting trough. Satu WT ini menampung 1,5 sampai 2 ton pucuk segar. Di pabrik kita yang ini, yang Tambi ini, kita mengolah 20 sampai 30 ton pucuk segar setiap hari. Ini dengan cara, ini namanya pelayuan dengan cara diangin-anginkan. Coba dipegang. Bahannya sini ada anginnya dari bawah. Ya kan? Dari bawah deh. Nah, ini diangin-anginkan selama 18 jam dan dibalik setiap 6 jam sekali. Dibaliknya masih pakai manual. Nah, seperti itu. Ya, masih secara manual. Tujuannya untuk mengurangi kadar air di daun teh sampai paling banyak 50%. Gitu. Kenapa kalau metiknya itu nggak boleh lebih dari jam 12 ya? Karena nanti terlalu panas. Jadi layunya harus pakai angin, jangan pakai panas matahari. Ini apa? Apa? Jangkrik. Jangkrik, bos. Jangkrik. Sudah? Cukup? Oke, jangan Mau lanjut ke ruang selanjutnya? Proses yang nomor 2. Ruang pelayuan. Ini dari bawahnya ada anginnya ditarik. Dari sini kelihatan. Iya. Oh, dimasukin ya. Dimasukin. Kapasitas 350. Oh, ini taruhnya di sini. Iya. Ya. Di sini. Goyang nanti kan alatnya dari sini nih. Dari sini. Dari bukan bapaknya. Apa itu? Oh, nanti kalau udah kering taruh sini ya, Pak? Oh. Bukan kering. Oh, Layu. Layu. Cuman layu. Ya. Oh. 50%. Iya, layu. Oke. Ini dimasukin ini.
Nah, itu lagi proses pengangkatan. Jadi layunya udah sesuai yang dimau. Nah, itu diangkat baru tadi dimasukkan ke yang lubang-lubang tadi. Ini potong daunnya ada jam khusus nggak, Mbak? Jam 5 sampai jam 10 atau paling siang jam 11. Oh, Gitu. jadi harus pagi. Iya, pagi. Kalau siang Sudah terlalu panas. Jadi nanti layunya kena udah kebakar panas matahari duluan gitu. Nah, tadi kan ada corong itu ya. Nah, jadi masuk lewat corong itu masuk ke yang bulat-bulat itu namanya OTR. Yang bulat-bulat itu namanya OTR, Open Top Roller. Tadi menampung berapa? Yang bapaknya kasih tahu 345 kilo. Satu OTR itu menampung 345 kilo dan itu tujuannya untuk memecah dinding sel daun. Kemudian dari OTR ini masuk ke sini. Ini adanya namanya mesin conveyor atau mesin ayak. Jadi di mesin ayak ini nanti udah memisahkan batang dan daun tehnya. Gitu. Kemudian dari sini masuk sebelah sana. Sebelah sana itu namanya ruang fermentasi. Sebenarnya daun teh itu bisa menfermentasi sendiri. Cuman kita lebih percepat. Itu kan terlalu lama, jadi kita percepat dengan cara fermentasinya itu dengan cara menyemprotkan kabut seperti air. Nah, itu prosesnya selama 90 sampai 110 menit dihitung turun dari OTR. Jadi di mesin ayak ini udah terhitung sampai masuk sana. Jadi kalau tadi ini khusus fermentasinya ini khusus teh hitam. Jadi kalau teh hijau masuk conveyor, habis itu udah langsung ke pengeringan, tidak masuk ruang fermentasi. Fermentasi dapat tape ya. Iya, cuman kalau tapi teh juga difermentasi tapi dengan cara alami gitu. Iya. Sudah, kita lanjut. Lanjut ke ruang yang keempat berarti ya. Nah, ini namanya ruang pengeringan. Hanya ruang pengeringan. Jadi dari tadi yang fermentasi masuk ke pengeringan ini prosesnya selama 20 sampai 23 menit, suhunya di 110 sampai 120 derajat. Makanya di sini udah hawanya langsung panas. Iya. Iya. Itu habis itu tujuannya untuk menghentikan proses fermentasi dan mensterilkan daun teh. Makanya kan tadi nggak dicuci dulu ya daunnya, karena nanti ada proses pengeringan dan ini termasuk proses sterilisasi. Karena dia panas, jadi iya, jadi bakterinya sudah mati. Dari pengeringan ini sisa kadar air yang tersisa di daun tehnya itu cuman sekitar 3% aja. Udah tinggal 3% itu paling banyak. Silakan, Pak. Panas. Oh, dingin lagi. Dingin lagi ya? Iya. kayak itu AC. Ayah ditinggal. Ini namanya ruang penjenisan. Sebentar, menunggu bapaknya. Penjenisan tuh Untuk tehnya. Jadi ini depan sini ini ada mesin yang nomor 1. Nah, nomor 1 ini dari fermentasi ini dari pengeringan kemudian masuk sini. Nah, ini mesin yang pertama ini membedakan 3 grade teh dulu. Grade 1, grade 2, dan grade 3. Nah, di mesin yang pertama. Kemudian mesin yang kedua di sebelah sini ini untuk grade 1 dan grade 1 dibagi lagi menjadi 6 bagian. Jadi grade 1 dibagi menjadi 6. Kemudian mesin sebelahnya untuk grade 2, ini grade 2 dibagi menjadi 3, sebelahnya lagi grade 3 menjadi 3 bagian lagi. Jadi total dari 1 kali petikan itu akan menghasilkan 12 jenis teh. yang biasanya dijual di umum gitu yang mana, Pak? Semuanya dijual, tapi dengan beda-beda merek dan beda-beda rasa ya. Soalnya kan kalau teh itu semakin hitam, kalau ini untuk teh hitam, semakin hitam
semakin bagus, semakin wangi semakin bagus, semakin sepet bukan pahit itu yang semakin bagus. Jadi kalau teh itu yang sepet yang bagus ya. Grade 1 ininya kemana? Apa maksudnya kan pasti grade 1 yang paling bagus ya? Iya, di Wonosobo juga didagangkan, kita ekspor juga dan kita jual di dalam negeri juga. Jadi yang dari hasil teh itu 60% kita ekspor, 35%-nya kita jual di dalam negeri dan 5%-nya ini kita jual di area Wonosobo dan sekitarnya dengan merek dagang Tambi. Jadi yang 35% ini kita jual ke merek-merek besar, misal kayak Sariwangi, Teh Dandang dan Sosro. Tapi itu tergantung mereka mintanya mau yang apa. Iya, jadi buyernya mau apa baru kita ini. Jadinya kan nggak terserah kita mau jual yang apa, kayak ekspor juga tergantung permintaan. Yang satu biasanya yang lebih cepat dari ya? Iya, nanti kita lihat di sebelah sana ada jenis-jenis semua jenis teh yang sudah dibagi. Iya. Sudah serbuk. Iya, sudah serbuk. Di sebelah sana yang nggak kelihatan itu ada namanya ruang pengepakan. Nah, itu baru setelah dipak baru didagangkan, dijual, diekspor, dijual ke dalam negeri juga. Nah, itu tujuan ekspor kita, 60% gitu kita ekspor ke situ. Pak, mau jelasin. Jadi 60% dari total yang kita, jadi ada USA, Amerika, Rusia, Holland, UAE, India, dan Jepang. Walaupun India itu menjadi nomor 2 penghasil teh dunia, tapi kita juga tetap ekspor ke India. Iya, ya. Memang beda tehnya India sama kita rasanya atau varietasnya? Mungkin beda, Pak. Saya juga belum pernah nyicipin tehnya orang India. Mati ya. Nah, jadi di sebelah sini dari semua yang proses yang tadi kita lihat, semuanya jadi seperti ini. Pucuk segarnya kan tadi kayak gini, pucuk segar, kemudian di pelayuan, ya pucuk segarnya seperti ini. 3 pucuk teratas ini namanya peko. Peko, 3 pucuk teh teratas ini namanya peko dan ini yang paling bagus. Kalau teh putih, ini pucuk peko yang belum mekar. Ini untuk teh putih. Ini teh putih. Iya, pucuk peko yang belum mekar. Dan ini proses yang tadi pucuk segarnya seperti ini. Kemudian di pelayuan hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian tadi yang di bulat-bulat itu, ini namanya hasil dari sortasi basah. Dipegang masih agak sedikit basah. Itu sudah dipisahkan. Ini batang daun tehnya dan ini adalah daunnya. Kemudian ini hasil dari pengeringan. Pegang sudah lebih kering. Nah, kemudian ini grade 1 tadi dibagi menjadi 6, grade 2-nya dibagi menjadi 3, grade 3-nya dibagi menjadi 3. Grade 1-nya dimulai dari PS atau Peko Sukon seperti ini. Apa Peko? Peko Sukon. Kemudian BPS Broken Peko Sukon. Kemudian ini yang BOP, Broken Orange Peko. Kalau yang mau paling bagus ini Peko Sukon nanti merek dagangnya seperti ini. Mana dagangnya nih, coba Mbak. Aku mau beli dong. Nanti ada di galeritinya. Iya. Merek dagang paling bagus. Iya, itu yang nomor 1-nya. Ini Petruk ya? Ya, Petruk. Terus kalau yang tapi yang BOP ini juga udah bagus, Pak. Jadi tadi kan saya bilang BOP apa? BOP, Broken Orange Peko. Oh, Broken Orange Peko ini yang das. Kalau das ini biasanya digunakan untuk teh celup, betul. Oh, Teh celup ini kan debu ya, Peko Fining. Buat apa bedanya? Ini yang udah grade nomor 5-nya, Peko Fining-nya. Ini udah halus, cuman dia nggak terlalu halus seperti das. Ya, masih. Ibu bisa membedakan ya. Ini kan das. Berarti kan dasnya kan ada 3. Di grade 2 juga ada dasnya. Di grade 2 ada BPS, kemudian Peko Fining baru das, kemudian grade 3-nya ini ada bohya. Grade 3-nya ini bohya, ini tinggal batang daunnya. Jadi ibu nanti membedakan untuk teh yang bagus sama yang enggak itu kalau di rumah, misalnya teh tubruk yang diseduh dia akan turun, berarti itu daunnya. Tapi kalau yang ngambang itu tinggal batang tehnya, batang daun tehnya aja. Oh, berarti yang malah yang bagus yang turun ya. Ini kan das. Bisa dibedakan dari 3 das dari ketiga grade. Yang ngambang jelek. Yang ngambang jelek.
Tiga. Ini yang lebih hitam. Ini Ngambang. ini turun. dasnya yang buat Ini kan yang teh celup. Dari wangi. Ini das. Ini yang das nomor 2. oh berarti gini ya. Balik. Ini ke sini. Ini yang das nomor 2. Dari warnanya aja udah kelihatan, Pak. Ini lebih hitam, terus udah sedikit merah dan ini merah sekali. Dari aromanya juga dia sudah tidak terlalu wangi. Jadi nanti biasanya kalau yang bohia ini Ibu bisa lihat di kayak yang teh yang apa ya, yang dibungkus kertas-kertas gitu tahu. Nah, itu kan biasanya kan ngambang. Tapi dia enak karena kenapa? Karena diakalinya cara dicampur melati. Jadi ada wangi-wanginya. Jadi masih bisa kita jual lagi gitu. Tapi Mbak, sebenarnya aku ada pertanyaan. ya, Apa perbedaannya? Kan tadi kan kita udah ngelewatin yang fermentasi itu. ya, Ada teh hijau, hitam. hitam. Teh hitam itu kan harus difermentasi ya. Ya, Apa perbedaan teh hitam sama teh hijau? Apakah daunnya warna hitam sama atau daunnya sama aja, warna hijau. Yang ditanam juga sama aja variannya. Kita nanamnya dari semalahan kita nanamnya 2 jenis teh, yaitu Camellia sinensis dengan var sinensis dan var assamica. Nanti kita belajar itu di museum. Kemudian kenapa kok warnanya beda? Karena warnanya hitamnya itu karena dari proses fermentasi. oh Jadi kalau teh hijau sebenarnya pohonnya sama, semuanya sama, cuman yang membedakan itu di prosesnya aja. Jadi teh hijau tidak melalui proses fermentasi aja gitu. oh gitu. Iya. Oke. Ada asam-asam dikit gitu. Iya. Nah, ini petruknya. Ini cakil ding, yang BOP, token orange peko. Kalau yang nanti di resto paling diseduinya yang BOP. Nanti bisa soalnya kalau saya juga yang PS enggak. Kalau di resto itu biasanya dari fasilitas. Coba nanti tanya ke resto ya. Enak sih wanginya. Sudah cukup? Kita mau lanjut ke museum? Mari lewat sini kita keluar lagi. Oke. Itu kayak apa? Dari ini anak-anak PKL, anak-anak KKN juga, iya. Kalau yang BOPF sama BOP itu apa, Mbak? BOPF itu broken orange Peco Fining. Oh, fining, jadi lebih Dia halus lebih halus lagi. Kalau BOP kan di tengah-tengah. Kalau saya sih lebih suka BOP sih. Dia BOP. soalnya sepetnya dapat, aromanya masih dapat, tapi nggak terlalu masih soft gitu. Rasanya nggak terlalu strong. Kalau ini udah yang Iya. kental banget gitu. Iya. Ya. Let's go museum. Segar kembali. Turun ke museum. Jadi ngelewatin jalan yang tadi lagi. Oh. Gunung apa? Yang depan itu. Yang mana? Yang itu gunung apa? Oh, itu Gunung Pakuwojo. Pakojo. Pakuwojo. Pakuwojo. Pakuwojo sebelah sana Gunung Kendil. Terus yang atas sana Gunung Sindoro. Sindoro. Ya. Nggak pernah kelihatan dari kemarin dia di sini. Mendung terus ya. Iya. Ini apa tanaman apa? Bunga trompet kalau orang sini, iya bilangnya. Ada yang bilangnya rendeli kalau orang sini. Dari. Rendali. Emang di sini doang adanya ya? Bunga kayak gini ya? Iya. Oh, Saya nggak pernah lihat di tempat lain. Bapak dari mana? Jakarta. Oh, dari Jakarta. Sejuk ya. Itu orang-orang gitu. Iya,
yang udah 3 hari. 3 hari. Ngapain aja mereka kerjanya? Nggak tahu itu. Ke candi. Kemarin mereka trip ke Dieng, terus yang pertama dateng apa ya? Mereka kayak punya acara sendiri di gedung gitu. Mungkin ini kayak komunitas gitu kali ya. Iya. Hindu tuh. Iya, Hindu. Dari Jakarta. Ya, kayaknya dari Jakarta. Hindu ki dari Jakarta. Yang ini mungkin yang depan-depan. Iya. Terus mau apa ya? Sakit banget tuh. Iya. Awak dhewe. Iya. Masih sebentar ya. Tuh, Pak. Ah, ini. Bener diedit. Ini Tambiti. Kafenya nih, Mbak. Ya, ini Tambiti Cafe. Kalau nanti di Tambiti Cafe ini Bapak bisa Aduh. nyeduh teh macam-macam teh, bukan? Kita lebih ke aromatic tea. Jadi ada chamomile, peppermint tea, chamomile, Gue seneng sing aneh-aneh. ada chamomile tea, peppermint tea, orange peel, apple blossom Fusion gitu-gitu. Ya. Tapi dia basicnya tetap pakai black tea dan kita basicnya pakai BOP. Karena kenapa BOP? Karena yang paling cocok itu udah trial and error ya. Jadi udah paling cocok BOP karena dari segi rasa, aroma dan warnanya itu udah paling Oke, pas. oke. Ya. BP yang pertama ya? Yang grade nomor 1 tapi dia setelah PS. Oh iya PS. Oh iya PS aku pengen nyoba. Sama BOP lah. 18 yang ada. Sekarang kita ke Tambi. Selamat Museum datang di Sanggar. museum. Ini masih menjadi satu-satunya museum yang di Jawa Tengah. Oh, Satu-satunya teh. museum teh yang di Jawa Tengah. Memang banyak musim teh. Estetik banget sih. Ini epic banget ya. Nih, welcome to the world. Nah, Kelas ini dunia masih nih. Ini cakepnya. Ini masih zaman dulu ya, masih zaman penjajahan, metiknya masih seperti ini, orang-orangnya masih seperti ini, dan ini memang foto asli. Rocky Cahyadi ki sapa? Dia termasuk ilmuwan teh gitu. Oh, ilmuwan teh. Coba lihat dulu. Dan ini mulai dari ini sejarah teh, Oh, iya, ini sejarah teh dunia. Oh, enggak, teh dari mana? Asal mula teh ini itu dari Cina, ditemukan Kaisar Sinongsi. Yang ayah pernah ceritain itu nggak sih? Iya, enggak Iya. sengaja kan? Iya, nggak sengaja, dia lagi rebus air terus kejatuhan daun teh. Kok warnanya berubah, kok enak. Pasti kok tadi teh kan pendek-pendek ya, kenapa bisa kejatuhan teh? Nah, terus Sebenarnya itu teh itu tuh tanaman yang tanaman keras. Jadi dia bisa hidup sampai ratusan tahun. Tingginya bisa mencapai 6 meter. Tapi di perkebunan kita kan dipangkas pendekkan supaya bidang pemetikannya semakin luas dan teh yang dihasilkan itu semakin banyak. Nah, yang tadi ini yang teh yang pertama kali dibawa ke Indonesia kan varian Camellia sinensis. oh ini kamelian orang Belanda ya? Camellia sinensis. Orang Eropa ya? Camellia sinensis ini jenis tehnya, namanya. Jadi dengan varian Var sinensis dan varian Assamica. Nah, bedanya ini. Kalau daun teh dari daunnya ada yang ini lebih kecil, ini lebih lebar, dari rasanya juga beda. Tapi nanti di pabrik kita olahnya bareng. Jadi semuanya bisa dapet rasanya. Kalau yang buat faktor itu tetehan itu bukan? Bukan. Tapi ini Teh daun. tadi makanya teh-teh. Gue rasa diseduh. Varietas Cina Camellia sinensis. Varietas Cina. Banyak kan varietas Cina, Pak. Kan Cina ya? Iya. Kan yang Asal dari mana asal? Cina. Cina juga. Sambil Kamboja? Ini Kamboja ya? Kambodia, Pak. Kamboja. Asam bukan India. Nah, ini sejarah teh dunia ini masuk. Teh dulu sebarannya pertama di Cina. Cina. Di Cina, Ditemukan oleh Kaisar Sinongsi, Kaisar Sengnu, Kaisar Cina. Kaisar Cina yang nemuin, terus Baru kemudian zaman dinasti Han mulai disebarkan. sebagai Kemudian- minuman Ya, minuman dikombinasikan dengan ramuan lain. Campur apa, Mbak? kalau zaman dulu tuh kayak
masih kayak Jahe. jamunan gitu, rempah ya, Rempah. lebih ke rempah. Terus 8 Masehi ini zaman Nabi, ini Nabi Muhammad. kenalan di Jepang pertama kali. Itu berarti 8 Masehi itu baru masuk ke Jepang. Untuk Jepang ya. Iya, 8 Masehi. Agama Islam masuk ke kapan ya? 7 Masehi ya? Ya? 7 Masehi. Dibayar? Iya. Agama Islam ya? Nabi Muhammad ya? Kalau Eropa, kemudian dari Jepang baru ke Eropa, dan Belanda. Nah, itu kan berarti masuk ke Indonesia itu 1684. Oke, Indonesia ini. Ini 105. Ini. Iya. Indonesia 84 Biji teh yang dari tadi itu, Jepang. Oh, yang dari Jerman. Jepang. Dia bawa biji tehnya dari Jepang dibawa masuk oleh orang Jerman. Oh, dia. Andreas Klyer. Player. Tunggu. Iya. Thank you Mas Andreas Digital Hobi. Lanjut, Mbak. Ini pengenalan teh ini Tiongkok. Jadi legenda di Tiongkok tuh legenda tehnya itu tumbuhan teh ya, ini namanya juga legenda ya. Jadi kayak kelopak matanya dipotong terus ditaruh numbuh teh. Memotongkan meditasi, memotong kelopak mata dan melemparkan ke tanah di mana kelopak matanya berakar dan tumbuh menjadi tanaman teh. Ya ini mau boleh percaya boleh enggak, soalnya kan ini juga dari judulnya legenda. Oh iya. Teh Tiongkok. Teh Tiongkok ke Jepang. Oh. Ya. Ke Jepang. Oh, orang Cina ke Jepang nih. Cha. Kemudian yang di sini penyebaran teh di Eropa. Ini Eropa ya? Ya. Ini teh Haji Mahmed. Ini Eropa ya? Iya. Ini dia ada sih. Dibaca, Mbak. Pertama kali disebutkan dalam literatur Eropa tahun 1559. Namanya adalah Chai Chatai, teh Tiongkok. Dalam navigation at VAG atau Voyages and Travels oleh Giambattista Romusio 1485 sampai 1557. Oh, ini haji ini haji beneran ya, Mbak? Haji ya. Orang haji, naik haji gitu. Mungkin itu nama sih, Nama bukan ya? iya. Kayaknya orang Eropa nggak pakai gelar haji. Makanya. Itu nama. Haji Mungkin tapi Muhammad. dia Tapi orang namanya Islam. Muhammad. Iya, Islam iki. Iya. Iki Muhammad, itu Muhammad itu sendiri. Yo. Iki Muhammad. Penyebutan aja mungkin ya, Pak. Iya. Oh, saat menjamu pedagang Persia, Orang Musa berkali mendengar cerita tentang tanaman dan minum teh. Bahwa di seluruh cekak Cina mereka melakukan tanaman jenisnya oleh orang Catai. Cai catai. Jadi penyebutan nama lain teh di Eropa. Oh, Sichuan. Nah, ini teh minuman favorit ya, teh Bangsawan. minuman favorit para bangsawan. Emang sebenarnya dulu nggak boleh orang pribumi yang Minum kita teh. cuma nanam aja yang minum ya orang-orang bangsawan, Orang kerajaan, iya. Terus ini ada afternoon tea dari Inggris. Nah, ini Oh yang my benar God. ini. Afternoon tea, Early grey itu apa? early grey tea. Itu apa? Apa? Teh yang orang-orang Inggris suka, Pak. Jadi kalau early grey tea itu kan dari teh hitam yang dicampur dengan apa ya? Saya lupa. Oh, ono campurannya ya. Minyak apa gitu. Jadi dia Kamomel. bukan. Saya lupa. Tapi Minyak jelantah, bukan lagi. jadi kan kalau orang-orang bangsawan itu kan nggak boleh makan kalau belum waktunya makan. Menjaga tubuhnya gitu. Jadi kenapa ada afternoon tea? Jadi mereka karena lapar ya, mereka nyemil sore. Jadi kalau di kita ya minum teh sore tapi namanya afternoon tea dengan snack. Itu untuk gorengan, Mbak. gedang ya. Pisang. Ini apa Banten? Banten dalam pusaran perdagangan teh dunia. Jadi pertama kali teh iya dari Banten. Walah. Masuknya perdagangan teh itu dari Banten pertama kali. Banten ya. Banten, kita dari Banten berdua. Kapal Jung Cina. Begini Banten. Yang membeli lada dari Banten dan menggunakan teh sebagai salah satu produk yang digunakan oleh pedagang Cina untuk dibarter dengan lada selain keramik dan sutra. Oke, iki apa meneh? Iki mulai Saingan VOC. dagang. Ya, persaingan dengan perusahaan Inggris dan Oh, Belanda ini itu udah mulai persaingan VOC. dagang. Oh, ini perang dagang nih VOC. VOC. Iya. VOC. VOC. Apa Mbak Sudah. VOC itu? VOC kayak
ininya Belanda gitu. Itulah yang menjadi alasan mengapa teh pertama yang digunakan Di Inggris. dan asalnya berasal dari sumber-sumber Belanda. Oh, monopoli gitu. Iya. Yo. Oke, lanjut, Mbak. Aslinya. Oke, aku lanjut ke depan. Pemicu revolusi Amerika. Gara-gara teh. Iya, karena ada pencampuran minuman seperti itu di aula gazebo istana. Jadi kan kayak teh itu masih belum Eksklusif. belum sepopuler minuman-minuman lain. Jadi mereka tuh kayak Oh, berebut teh, mau menguasai teh gitu. ex onti masuk di Paciki. Kenapa terjadi Boston Tea Party? Oh, berarti aku gitu. Sampai Amerika membeli selundupan. Jadi teh itu jadi kayak barang selundupan, barang langka, barang berharga. Soalnya karena teh itu kan nggak semuanya tumbuh. Jadi itu satu-satunya komoditi yang nggak bisa mereka bawa ke negaranya. Oh, iya. Kalau kopi bisa dibawa bijinya. Oh. Kalau rempah bisa dibawa. Kalau teh kan kita harus petik dan diolah di situ juga. Jadi mereka bawanya sudah menjadi teh siap minum. Nggak bisa mereka metik di sini terus dibawa di Belanda, kan nggak bisa. Oh, iya. Makanya Terjadi Belanda raiso ya. iya, soalnya kita juga pertama kali ekspor dulu ke Belanda. Ini apa, Mbak? Negara-negara penghasil teh dunia, nomor 1 jelas Cina. Cina nomor 1. Nomor 1 Cina, 3 3 juta ton. Terus Karo India, kemudian India, 1,3. kemudian Kenya, Sri Lanka, Turki, Vietnam, Indonesia nomor 7. Indonesia kenapa nomor 7? Kan lahannya gede. Ini Kalah sama lumayan loh Sri daripada Lanka. Jepang. Oh. Lumayan daripada Jepang. Iya, Jepang kan kecil negaranya. Kenapa kalau di sini produksinya naik terus nggak Tambi? Naik terus, iya. Nggak turun. Kita juga nggak, cuman dulu nggak ekspor itu karena pandemi. Jadi kan emang nggak bisa dibawa keluar. Oh iya. Bukan karena nggak ada permintaan, emang karena nggak boleh. Jadi 2 tahun itu vakum, tidak Diapain tehnya? ya di stok di gudang. Tapi nggak apa-apa disimpan. Nggak apa-apa. Kalau mau nyimpen teh itu sebenarnya teh bisa lama sekali, cuman harus yang rapet, nggak harus kedap udara. Jangan lembab. Iya, nggak boleh lembab. Masukin kulkas boleh nggak? Nggak. Harus di suhu ruang. Oh. Ini apa nih, Mbak? Indonesia Tea History. Indonesia Tea History. Jadi dari pertama masuk ke Indonesia tahun 1684, kemudian ke sini sampai sekarang. Jawa sebagai pemasok teh ke Eropa pertama kali dari luar Tiongkok. Oh gitu, kita eksporter Pertama. kali ya, di luar dari Tiongkok ya. Iya. Antara dulu sampai sama sekarang produksinya gedean kapan? Dulu atau sekarang? Sekarang lah jelas, iya. Sekarang aja kita produksi tiap hari 20 sampai 30 ton. Oh, tapi zaman 1835 ini belum ada ya? Di sini berapa? 1864. 60. Berarti di luar sini ya? Iya. Ini belum. Ini belum ya? Iya, mungkin mereka kan masih yang pabriknya kecil terus manual gitu kan. Oh. Belum begitu. Nah, ini perkebunan teh Indonesia ini ya. Jadi sistem perkebunan sama sistem kebun dan sistem perkebunan ini bedanya. Beda. Sistem kebun ini kan sistem petani tradisional yang merupakan usaha sampingan. Jadi orang yang punya usaha sampingan aja nih. Jadi punya kebun. Kalau sistem kalau sistem perkebunan kan sistem perekonomian, pertanian komersil dan kapitalis yang berorientasi pada pasar. Jadi dia itu menghasilkan untuk orang banyak gitu. Dan bedanya sistem kebun dan sistem perkebunan. Teh dalam sistem tanam paksa atau kultur stem cell. Culture Ini kultur stem cell. Ini tanam paksa nih ya. Iya. Snop Borgo ini bukan ya? Siapa nih yang suruh ya? Eksplorasi Indonesia dilakukan oleh VOC. Ya VOC ini. Siapa yang tanam paksa ya? Belanda sih. Gubernur siapa mana ya? Salah satu daerah menjadi teh adalah Wonosobo. Wow. Wow, Jepang? Nah, di sini kan di 1942 ini ada namanya agresi militer Belanda yang kedua. Oh iya. Dan di 1942 ini perkebunan kita Tambi dan sekitarnya semua yang ada di Wonosobo itu dibakar habis, dibom dan dibakar habis. Tapi pabriknya belum dibakar. Jadi pabriknya yang bakar pribumi. Supaya nggak ada Jepang. Supaya nggak kesini lagi.
kalau teh sama pabriknya udah nggak ada kan Belanda udah nggak bakal ke sini ya. Tadi yang saya sebutkan kalau teh kan satu-satunya yang nggak bisa bawa, mereka dibawa langsung, harus ada pabriknya. Dibakar ya. Iya, biar Belandanya nggak balik ke sini. Jadi Ambil tehnya. nggak ngambil tehnya. Jadi kita bangun ulang pabriknya itu setelah merdeka dan di 1950 50 dibangun lagi. dibangun ulang, sudah mulai ditanam lagi tehnya, terus baru bangun ulang pabriknya di 1950. Nah, ini tadi kan ada 3 metode pemetikan. Ya, betul. Pakai manual, pakai gunting dan pakai mesin. Nah, guntingnya ini masih sampai sekarang masih pakai keranjang seperti ini juga. Kenapa nggak pakai mekanik alat? Pakai mesin juga kita pakai, cuman kalau mesin tidak menjangkau area-area yang sulit. Kalau perkebunan kita kan ada yang di lereng-lereng, terus itu kalau pakai mesin kan susah, mesin harus 2 orang. Dan kalau mesin itu tumbuhnya akan lebih lama. Jadi siklus pemetikan teh yang harusnya 25 hari sekali, jadi akan lebih lama lagi memakan waktunya. Kalau dipetik, iya, kalau dipetik pakai gunting kan kita udah ini ya, ukurannya udah jelas. Kalau pakai mesin kan susah. Iya. Jadi sampai- lebih cepat ya. Kalau mesin lebih cepat, cuman ya itu tumbuhnya akan lebih lama. Pucuk yang barunya Potongnya salah kali mesinnya, nggak pas ya, nggak presisi ya. potongnya lebih dalam lagi. Dalam Ya, lagi, sesuai. enggak 3 pucuk daun teratas 30 tadi. tahun ke atas. Ini ragam culture. Culture ragam budaya Teh minum puci teh kan Indonesia. Teh puci Jawa, nyanet di Sunda, nyahi. Sunda apa? Nyanet. Nyanyi. Nyahi itu di Betawi. Kalau dari semua teh ini saya paling cuman baru nyobain teh poci sama teh talua yang di Sumatera Barat. Pernah. Enak ya, Pak? Tertarik. Teh tarik juga enak. Enak. Ini aja. Teh tarik Patean burung tau malah. di Jogja, dia kayak pakai itu cuman lingkungan keraton dan dia masih memakai kayak adat-adat upacara. Malah Nyamet. itu. Ini provinsi penghasil teh Indonesia. Paling banyak Jawa Barat, kemudian kemudian dominan ya. iya, 69% Jawa Barat coy. Selamat buat Jawa Barat nih. Juara. Jawa Barat. Kedua siapa? Jawa Tengah, Jawa Tengah 11%. Terus kemudian Sumatera Utara, Sumatera Sumut. Barat, Sumut, kemudian Sumatera Sumbar, Barat, baru Jambi. Sambi. Cuman itu aja. Oh, Jawa Timur ada tulan ya? Enggak ada. Aku kan orang adem. Nah, ini ini pabrik kita digunakan sampai tahun 1900. Ini cuman kapasitas terpasang 60 Udah ton. bagus ya? Ya, 1909 ya di 1085 sampai 1900-an, kemudian pindah yang pabrik ke tadi ini mulai di tahun 2000-an. Ya, udah orang. Ini namanya cutter. Jadi yang tadi kalau di pabrik itu udah pakai yang bulat-bulat, dulu pakai kayak gini dulu. Apa tuh maksudnya? Mesin cutter. Jadi mesin pemotong daun tehnya. Kalau sekarang kan udah pakai OTR yang tadi bulat. Rotary. Iya. Dulu masih pakai kayak gini. Sing muter ke apa? Ini Tangan. ya manual. Terus ini adalah kotak pertama kali kita ekspor. Kotak untuk ekspor pakai Pertama ini. kali, ya. Kambing ke mana? Iya. Yang tadi ke Belanda. Oh, Belanda. Oh, ini tempatnya dah. Iya, ini Oh, jadi yang kotak foil. pertama kali kita ekspor. Kalau sekarang kan udah pakai paper sack. Itu buat apa ya? Ini Ekspor. buat ekspor teh. Jadi Oh, tehnya masuk di luar sini negeri. dulu. Kalau mau kirim paket luar negeri. Iya. Kirim teh. Ini pendiri-pendiri, termasuk pendiri-pendiri. Jadi didirikan teh Tambi. Tambi ini kan didirikannya kan sama PPN, pegawai ex PPN negara. Jadi pegawai perkebunan negara yang dulu PPN. PPN. Tempo Oh, dulu. bukan PTPN. Bukan. Jadi kita itu saham 50% swasta, 50% Pemkab Wonosobo. Jadi bukan PTPN. Oh, Perusahaan bukan kita PTPN. swasta, ya. Ya, tapi ada kontribusi daerah ya. Iya, 50%-nya daerah. Ini juga pendiri-pendiri Mana? pemilik Ini pemiliknya. Dulu. Apa jenengnya, Pak? Pak Bambang. Wih, Pak Bambang. Itu termasuk salah satu pemilik saham terbesarnya. Iya. Sekarang orangnya masih ada keluarga ini. Orangnya masih ada sampai anak-anak dulu masih mempunyai saham di PT Bapaknya Tanggi. masih hidup? Pak Bambangnya sudah nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Tapi fotonya sekarang ya. Kelihatan ya kalau orang udah berada dari dulu. Iya, bukti. Ini bisa apa? Itu ini pendiri-pendiri juga kan kayak jajaran direksi mungkin ya, kalau zaman sekarang udah
bilangnya jajaran direksi. Ini bukan orang China ya? Bukan, orang asli. Iya, pribumi. Kan itu udah langsung setelah 1950 semuanya langsung milik pribumi. Setelah dibakar habis semuanya. Iya. Terus gong apa Pak? Apa gong ini apa Pak? Itu sih cuman kayak Hiasan. hiasan. Nah, tadi saya bilang berapa ya? 830 hektar. Ini. Ya. Oh. Jadi ini yang Tambi, Daka, Tanjung Sari, Tambi kan variannya masih pakai var sinensis, Camellia sinensis Oh, ini semua. ada 3 tempat kebun. Iya. Tapi paling gede di sini kan? Paling gede di Tambi. Di sini teh hitam ortodok. Ya, Daka juga teh hitam ortodok. Oh. Ini foto Tambi tahun 1937 dari Sebelum dibom? udara. Ya, sebelum dibom. Ini setelah dibom pabrik darurat pertama kali masih pakai apa ya? Itu ya. Kalau orang sini bilangnya pagar TP. Nggak tahu kalau orang sana. Gedek, oh iya. Ini puing-puingnya setelah dibom. Iya. Kok jahat? Ini kayak jahat ya, tapi ya bener ya. Biar nggak balik lagi. Biar nggak diambil Belanda ya. Iya. Ini pabrik yang tadi sama kayak yang tadi situ, cuman di sana kan yang sebelah ini belum terlalu berwarna dan mungkin belum direnov. Masih. Jadi sekarang udah direnov ya? Ya, yang sekarang kan yang mulai dari tahun 2000 yang tadi. Kalau dulu pabriknya ada di bawah, yang sekarang menjadi kantor. Oh. Iya, lanjut Mbak. Nah, ini masa-masa Nama Tambi. nama Tambi. Tambi itu artinya hitam. Oh, Tambi kan sini. Iya. Masa Jawa? Bahasa diambil dari warna hitam itu dari kulit orang India yang hitam, keling. Oh, alah. Itu mengingat itu setelah dibom. Ya Allah. Itu setelah dibom dan dibakar habis. Ayo. Iya, Pak. Masa kolonial. Ini jadi Tunggu foto. ini mulai dari apa perjalanan PT Perkebunan Tambi dari 1830 era kultur Telcel tadi, kemudian ini kan dengan nama Bagelenti and Kina Maskapai. Oh. Ya, kemudian di sini yang tadi saya bilang Bagelen ini kemudian masih yang tadi saya bilang agresi militer Belanda kedua di 1942. Kemudian kita merdeka, dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia dan para pekerjanya diangkat menjadi pegawai perkebunan negara atau PPN yang berkantor di ya, kemudian di 1950 ini konferensi meja bundar, perusahaan diserahkan kembali kepada pemilik semula yaitu Bagelenti and Kina Maskapai, tapi dia sudah tidak sanggup. Jadi diambil alih oleh ex-PPN negara tadi. Kemudian dengan diganti nama dari Bagelenti and Kina Maskapai menjadi NVX Sindoro Sumbing. Kemudian baru 1957 menjadi NV Tambi, kemudian kita nasionalisme kan menjadi PT Perkebunan Tambi. Oh. Kalau NV kan masih Belanda sekali. Iya. Ya, kemudian 50, saya kan tadi bilang kalau PT Perkebunan Tambi itu kan 50 swasta, 50% Pemkab Wonosobo. Nah, swastanya ini kita ada di PT Global Indo Galang Pramita IGB, dan PT Tambi punya anak perusahaan yaitu PT Maju Bersama Tambi seperti saya ini yang mengelola resort dan waterboomnya. Kita lebih mengelola ke wisatanya. Teh sama Kina. Nah, itu Pak, tadi yang seperti itu ya, kalau dilihat dari dekat, yang tadi di mesin conveyor. Nah, itu tadi yang uap yang buat di mesin fermentasinya. Ini tadi. Ya, jadi kalau lebih dekatnya seperti itu di penggilingan, pengeringan. Ya, tapi harusnya pakai masker sih. Iya. Kalau bikin teh, kalau Tadi pakai teh di pabrik itu Oke. pengeringan. Itu uji. Udah canggih nih ya. Ya. Uji kelayakan. Dikelayakan.
Ini ada ISO-nya nggak, standar mutunya? Ada, kita masuk RA, HACCP dan SPI. Makanya kita lolos ketiga-tiganya dan kita bisa ekspor. Mbak, aku mau tanya deh, Ya. kalau misalnya bikin teh itu ada limbahnya nggak sih? Limbahnya cuma debu Oh. tehnya. Kalau di sini namanya kawul teh. Kawul. Itu kita nggak buang, kita buat apa? Media tanam. Oh. Jadi Iya, tanah. ya, jadi udah nggak usah pakai apa namanya Pupuk, tanah, kompos, pupuk dan itu udah subur. Jadi emang udah nggak ada limbahnya. Makanya kita selalu lolos RA. Jadi RA itu tuh lambangnya Forest Alliance, ya, kodok. ya kodok hijau. Jadi kalau lingkungannya ada kodok, Udah dapat RA. sudah dari dulu, Pak. Keren lah. Tiap tahun kita ada. Terus pupuknya teh dari mana? Dari Kalau pupuknya teh kita ada yang organik, ada yang enggak. Jadi perkebunannya kita ada yang organik juga, ada yang enggak organik. Misalnya tetap pakai pupuk kayak hama kan susah ya kalau pakai organik. pestisida Iya, masih ada yang pestisida. Nah, ini pertama kali kita ekspor dari Belanda, kita kembalikan ke Belanda. Oh, Belanda doyan lah ya. Iya. Memori kan di sini. Iya. Oke. Kita masuk ke Galeri Tea. Dari apa? Galeri Tea, kita lihat Ya, ya, ya. jenis-jenis tehnya. Oh, udah terlihat. Karena kita ke kebun dulu kan harinya praktik. Setelah kita dari kebun, kalian dari mau beli. Setelah kita dari kebun. Nah, ini Galeri Tea, jadi mereka bisa beli teh semua jenis teh bisa dibeli di sini. Dari yang tadi ya. Yang paling premium di mana, Mbak? Produk? Yang paling premium Yang tadi PS ya. ini, Bu. gambar. Ini lebih dari PS. Ini namanya Purple Tea atau TB merah. Kenapa namanya Purple Tea? Karena pucuk tehnya itu merah keungu-unguan. Oh, iya? Tadi kita nggak lihat di kebun, soalnya kan kita kan kebun kita di sini 1400 mdpl, dia cuma tumbuh di 1800 mdpl. Dari total lahan 830 hektar yang kita punya, cuma 2 hektar yang tumbuh ini. Dia beda varian. Purple Tea seperti ini nanti. Oh. Cobain lah, beli bun. Ini 100, ini kan satu kantong isinya kan ini kan isinya 10 kantong. Satu kantong itu bisa diseduh sampai 3 kali. Oh, 3 kali. Oh. Jadi nyeduh teh itu juga nggak bisa nggak bisa kayak mendidih langsung diseduh gitu. Jadi nanti suhu optimal penyeduhan teh juga akan mempengaruhi Berapa derajat? rasa tehnya. Kita lihat dari basic tehnya dulu. Kalau black tea suhu seduhnya di 90 sampai 95 derajat, kemudian green tea di 80 sampai 85 derajat, dan white tea di 70 sampai 75 derajat. Jadi nggak boleh mendidih langsung tuang. Kalau mendidih langsung tuang, aromanya keluar sekaligus, rasanya keluar sekaligus, tapi langsung hilang. Jadi dapat hitungannya doang. Iya, jadi ke ekstraknya itu nggak pelan-pelan. Ini bisa 3 kali seduh. Jadi seduhan pertama itu airnya 300 ml, waktunya 3 menit, diangkat, jangan direndam terus. Oh. Terus kemudian seduhan kedua airnya 250 ml, waktunya tambahin ke 4 menit. Kebanyakan itu rasanya lebih strong yang seduhan kedua, soalnya kan pori-pori tehnya udah buka. Iya. Dan yang seduhan ketiga itu di 200 ml, terus waktunya ditambahin jadi 5 menit. Ini yang purple tea. Ini yang jasmine. Jasmine ini yang sama aja basicnya pakai green tea super, cuman dia ditambah melati yang dieramkan semalaman. Iya. Kalau tadi yang Mbak Sita apa, satu lagi kan PS, satu BOP. Ya. Dan kita ada punya teh henna juga. Ini masuknya kayak teh kesehatan. Jadi kita ada thyme, rose, chamomile, peppermint. Kalau yang susah tidur gitu, insomnia, pakai chamomile. Chamomile. Kalau yang lagi badannya nggak enak bisa beli yang mint. Dia lebih ke teh kesehatan. Kalau Ibu mau cicip dulu sebelum beli, Ibu bisa beli di Ambiti Cafe, itu ada aromatic tea. Kalau di resto cuman teh basic aja kayak black tea, green tea sama jasmine. Early grey itu Nggak ada, kita nggak jual early grey. Soalnya kita udah trial and error juga belum nemu rasanya. Iya, belum dapet taste yang dapet. Jadi kalau kita aja nggak suka, kan nggak bisa dijual. Iya.
Penting kita yang otentik kita aja ya. Iya. BOP mana Mbak? Yang BOP ada di sebelah sini. Ini BOP natural black tea, ini BOP bisa ini, bisa ini. Oh, ini Tapi yang, ini kalau tadi itu ya. ya. Kalau yang PS yang ini Pekosukon. Mungkin kalau mau buat oleh-oleh Yang itu ya. yang ini aja. Kalau enggak yang ini kan kalau ini kan lebih Murah ya? ya. Ini 25.000 dan dia lebih banyak lagi. Ya. 200 gram. Kalau mau bikin es teh kan ini aja di blend sendiri. Ini Gitu. ini sama corbang wangi. Dia ini grade nomor 3. Dia paling jelek grade-nya. Yang tadi itu ya. Sudah kelihatan. Tinggal batang daun tehnya aja. Tapi dia wangi. Uangnya Dia- dapet. Cuman 1 kali seduh aja kalau yang teh-teh ini. Kalau bukan yang teh premium. Jadi kalau yang bisa 3 kali seduh cuman teh premium aja. Kalau yang tadi yang kedua grade-nya mana Mbak? BPS mana ya? BPS ya. Si BPS-nya. Ini, Bu. Broken Pekosukon. Yang ini yang BPS. Dia lebih sepet dari di BOP. Kalau saya sih lebih suka yang BOP. BOP-nya itu lebih seger. Kalau yang apa? Kalau yang rosemary ditambah chamomile itu biasanya grade apa? Itu pakainya BOP. Soalnya kalau dia itu paling cocok dengan BOP dari segi warna, aroma sama rasanya emang udah iya ngeblend. Oke, nggak keluar lagi nih. Mau belanja dulu atau mau ke resto dulu? Kita dulu aja, belanja nanti aja. Belanja nanti, oke. Nanti aja biar jelas. Lewat sini aja, Bu. Mbak Anggi. Bentar ya, Bu. Mbak. Serius Cut ya bagian itu. Please Kan ngomong sih. ngobrol. Udah. Bisa di. Bagian ini Potong nih. tekstur Udah dulu. deh. Mari. Say bye gitu ya. Mbak. Oke. Enggak ini arah lah. Oke, kita akan pada suara kanan. Udaranya sejuk ya. Ini tanaman apa sih, Pak ini? Itu bunga lili. Oh, lili. White lily. Museum. Yang 4 orang. Selamat datang, kita sudah sampai ke Risto Tambinya. Nanti kita di sini nyicipin teh sama minum teh sama snack. Oke, jadi mau duduk di mana bisa pilih bebas mau duduk di mana. Nanti disiapkan sama pegawai restonya, petugas yang lain. Mungkin dari saya cukup. Thank you dong. Mohon maaf kalau masih banyak informasi yang salah-salah. Oh iya. Bagus. Ya nggak blok itu ya. Dari Mbak Elis cukup sekian ya. Kalau maaf kalau ada yang salah-salah, masih banyak informasi yang kurang gimana ya? Kurang tersampaikan ya. Udah cukup banget sih ngerti. Semoga Tahu teh. iya, semoga nggak kapok datang ke Tambi lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Terima kasih atas kunjungannya ya, sama-sama.